Apakah Anda sering bangun malam karena ingin buang air kecil? Apakah kaki dan wajah Anda kadang bengkak meski tidak makan asin berlebihan? Atau tubuh terasa cepat lelah padahal hanya berjalan sebentar? Hati-hati, semua itu bisa jadi tanda ginjal sedang menjerit minta tolong. Nama saya Dr. Vika, spesialis ginjal dengan pengalaman lebih dari 30 tahun merawat ribuan pasien di Indonesia. Dan hari ini saya ingin membuka fakta mengejutkan yang jarang dibicarakan. Tahukah Anda, negara kita Indonesia yang indah ini ternyata menempati peringkat pertama di dunia untuk jumlah penderita gagal ginjal yang harus cuci darah. Bayangkan dari setiap 100 orang dewasa, lebih dari 12 orang sudah terkena penyakit ginjal kronis. Artinya, di sekitar lingkungan Anda pasti ada keluarga atau tetangga yang diam-diam sedang berjuang melawan penyakit ini. Yang lebih menakutkan lagi, begitu ginjal rusak parah, ia tidak bisa tumbuh kembali seperti kulit. Sekali rusak, maka kerusakan itu permanen. Hidup Anda bisa berubah drastis. Harus bolak-balik rumah sakit, duduk berjam-jam di mesin cuci darah, menghabiskan biaya besar, tenaga, dan air mata keluarga. Tapi jangan putus asa. Saya tidak ingin hanya menakut-nakuti Anda. Dalam video ini saya akan berbagi 7 kebiasaan minum yang diam-diam menghancurkan ginjal sekaligus 7 aturan emas sederhana untuk melindungi ginjal Anda. Dan di bagian akhir saya akan bongkar satu rahasia khusus. Cara detoks ringan di rumah yang sudah saya uji kepada banyak pasien. Hasilnya membuat ginjal terasa lega dan tubuh lebih bertenaga. Jadi, dengarkan baik-baik sampai selesai. Jika Anda ingin hidup sehat, kuat, dan bebas dari cuci darah di usia lanjut, jangan lewatkan 1 detik pun dari penjelasan ini. Sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Anda silakan tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati lalu tulis angka 10 di kolom komentar. Bila Anda serius ingin menjaga ginjal tetap sehat, dan jika Anda punya pertanyaan khusus tentang kesehatan, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar karena kita sedang membangun komunitas orang tua Indonesia yang saling menjaga kesehatan bersama. Ingat, semakin cepat Anda tahu bahayanya, semakin besar kesempatan untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Banyak orang Indonesia merasa segar bila minum segelas besar air es setelah bangun tidur atau saat cuaca panas. Rasanya memang nikmat, tenggorokan lega, kepala terasa dingin. Tapi apakah Anda tahu apa yang terjadi di dalam ginjal ketika air hampir 0 derajat masuk begitu cepat? Ginjal kita bekerja seperti pabrik penyaring yang sangat halus. Ketika air yang terlalu dingin masuk, pembuluh darah di sekitar ginjal akan langsung mengerut. Bayangkan, seperti pipa air yang tiba-tiba dipelintir kuat-kuat. Aliran darah menuju ginjal jadi berkurang drastis. Kalau hanya sekali 2 kali, mungkin tubuh masih bisa menoleransi. Namun jika dilakukan setiap hari, inilah yang menjadi bom waktu. Saya pernah merawat seorang pasien. Sebut saja namanya Pak Ahmad. 62 tahun. Tinggal di Jakarta. Beliau punya kebiasaan minum segelas besar air es setiap pagi. Awalnya merasa segar, tapi setahun kemudian muncul nyeri pinggang dan hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya turun hingga hanya 60%. Pak Ahmad terkejut karena ia merasa tidak pernah sakit serius. Ternyata kebiasaan kecil ini yang perlahan-lahan menekan ginjalnya setiap hari. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah berarti kita tidak boleh minum air dingin sama sekali? Tentu saja bukan. Air dingin boleh dinikmati, tapi batasi waktunya dan suhunya. Tips praktis untuk Anda.
Pilihlah air dengan suhu mendekati tubuh antara 25–40 derajat Celcius. Jika ingin minum air dingin, pastikan tidak dilakukan setiap hari dan jangan saat perut kosong di pagi hari. Lebih aman, biasakan minum air hangat setelah bangun tidur. Baru setelah tubuh terasa segar, boleh menikmati minuman dingin sesekali. Misalnya saat siang hari yang panas. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati kesegaran air es tanpa harus membayar mahal dengan kesehatan ginjal. Ingat baik-baik, air es boleh saja, tapi jangan dijadikan kebiasaan harian. Sekarang jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga ginjalnya. Banyak keluarga di Indonesia punya kebiasaan menaruh air matang di meja makan. Sore direbus lalu dibiarkan semalaman. Keesokan harinya air itu tetap diminum dengan anggapan toh sudah direbus pasti aman. Sayangnya anggapan ini bisa sangat berbahaya. Mengapa? Benar, saat air direbus, bakteri di dalamnya mati. Namun setelah air dingin dan dibiarkan terbuka di suhu ruangan lebih dari 8–12 jam, bakteri dari udara akan mulai berkembang biak di dalam air tersebut. Jumlahnya bisa meningkat ribuan kali lipat hanya dalam waktu setengah hari. Dan ketika bakteri itu masuk ke tubuh, organ pertama yang kena dampaknya adalah saluran kemih dan ginjal. Saya ingat seorang pasien Ibu Sari 58 tahun tinggal di Surabaya. Beliau terkenal hemat, sering menyimpan air matang di teko kaca untuk diminum keesokan pagi. Saat medical check-up ditemukan bakteri dalam urinnya dan tanda-tanda infeksi ringan di ginjal. Padahal Ibu Sari tidak pernah merasa sakit serius. Kebiasaan sederhana yang dianggap aman ternyata diam-diam melemahkan ginjal. Lalu, bagaimana cara yang benar? Apakah berarti kita tidak boleh menyimpan air matang sama sekali? Boleh, tapi ada aturannya. Tips sederhana untuk Anda. Usahakan air matang habis diminum dalam waktu 12 jam setelah direbus. Jika ingin menyimpannya lebih lama, gunakan termos atau wadah tertutup rapat agar bakteri tidak mudah masuk. Jangan biarkan air matang terbuka lebih dari 1 hari. Jika sudah lewat 24 jam, lebih aman dibuang dan direbus ulang. Biasakan menyiapkan air secukupnya untuk sehari. Jangan terlalu banyak hingga bersisa semalaman. Dengan langkah kecil ini, Anda bisa melindungi ginjal dari serangan bakteri yang tak terlihat. Ingat baik-baik, air matang semalaman bukan air sehat. Sekarang kalau Anda setuju dengan penjelasan ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah paham dan siap mengubah kebiasaan sehari-hari. Banyak orang percaya jus kemasan adalah pilihan sehat. Di iklan tertulis 100% murni tanpa tambahan. Seolah aman untuk diminum setiap hari. Rasanya manis, segar, praktis. Tinggal buka botol dan langsung minum. Tapi tahukah Anda, justru di balik rasa manis itulah ginjal bekerja paling berat. Kandungan utama yang bermasalah adalah fruktosa. Dalam satu botol jus apel 500 ml terkandung sekitar 60 gram fruktosa. Itu setara dengan 15 butir gula batu. Tubuh kita tidak bisa menggunakan fruktosa seperti glukosa. Fruktosa hanya bisa diolah di hati dan hasil akhirnya adalah asam urat dalam jumlah besar. Ketika asam urat berlebihan, ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk membuangnya. Kristal asam urat akan menumpuk, membentuk batu ginjal, menggesek permukaan halus ginjal seperti pisau kecil. Saya pernah menangani pasien muda bernama Rudi, 35 tahun. Ia merasa sehat, rajin olahraga, tapi punya kebiasaan minum jus kemasan setiap hari. 2 tahun kemudian,
Ia datang dengan keluhan nyeri pinggang. Pemeriksaan menunjukkan adanya batu asam urat di ginjal. Ia kaget karena selama ini mengira jus adalah minuman sehat. Selain fruktosa, jus kemasan biasanya mengandung pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Semua zat itu masuk ke ginjal menjadi beban tambahan setiap hari. Lama-kelamaan ginjal lelah. Lalu muncul tanda-tanda seperti urin berbuih, bengkak di kaki atau sering buang air kecil malam hari. Apakah ini berarti kita tidak boleh minum jus sama sekali? Tentu boleh, tapi sebaiknya pilih jus segar buatan sendiri dari buah lokal. Pisang, pepaya, atau jambu biji adalah contoh yang murah, mudah didapat di pasar, dan lebih ramah diberi untuk ginjal. Bedanya, jus segar tidak mengandung tambahan gula berlebihan dan tidak ada bahan kimia. Jadi, jika ingin menjaga ginjal tetap kuat, jangan jadikan jus kemasan sebagai kebiasaan harian. Nikmatilah sekali-sekali saja. Untuk kebutuhan sehari-hari, air putih atau buah segar jauh lebih aman. Kalau Anda setuju dengan poin ini, silakan tulis angka 3 di kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang mulai berhati-hati dengan minuman manis kemasan. Banyak orang percaya bahwa semakin mahal air mineral semakin sehat untuk tubuh. Botolnya mewah, labelnya menarik, sering ditulis kayak kalsium, magnesium, dan berbagai mineral penting. Rasanya memang segar. Tapi apakah benar semua itu selalu baik untuk ginjal? Faktanya, mineral yang berlebihan justru bisa berubah menjadi beban. Kalsium dan oksalat bila bertemu di dalam ginjal akan mengendap menjadi batu ginjal. 8 dari 10 batu ginjal yang saya temui di ruang praktik adalah batu kalsium oksalat. Bagi orang dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, asupan mineral berlebih membuat ginjal semakin kewalahan. Saya pernah bertemu seorang pasien namanya Pak Darto, 65 tahun. Beliau rutin membeli air mineral impor setiap hari dengan harapan tubuh lebih sehat. Namun beberapa bulan kemudian ia mengeluh sakit pinggang dan sulit tidur karena sering kencing malam. Setelah diperiksa, ternyata ada batu kalsium oksalat di ginjalnya. Ia terkejut karena merasa sudah berinvestasi pada kesehatan dengan minum air premium. Ternyata justru kebalikannya. Apakah berarti air mineral berbahaya? Tidak. Yang berbahaya adalah kadar mineral yang terlalu tinggi jika diminum terus-menerus. Untuk orang sehat mungkin tubuh masih bisa menyesuaikan. Tetapi bagi orang tua, apalagi yang sudah pernah ada riwayat batu ginjal, air dengan kadar mineral tinggi dapat mempercepat kerusakan ginjal. Solusi yang lebih aman adalah tetap mengandalkan air rebusan dari rumah. Air ledeng yang sudah difilter lalu direbus dengan benar jauh lebih bersahabat untuk ginjal. Jika harus minum air kemasan, pilihlah produk dengan kadar mineral total rendah. Tidak lebih dari 150 mg/lit. Dengan begitu, ginjal tidak dipaksa bekerja terlalu keras. Menjaga ginjal bukan berarti melarang Anda minum air mineral kemasan. Anda tetap boleh menikmatinya, hanya saja jangan menjadikannya sebagai kebiasaan harian dan pilih produk yang kadar mineralnya ringan. Kalau Anda sependapat bahwa tidak semua yang mahal selalu baik untuk ginjal, tulis angka 4 di kolom komentar agar kita bisa saling mengingatkan. Minuman berenergi sering dianggap sebagai penyelamat ketika tubuh terasa lelah. Rasanya manis, segar, dan memberi efek segar seketika. Banyak anak muda bahkan orang dewasa yang sudah berusia menjadikannya teman saat bekerja lembur atau mengemudi jauh. Namun di balik tenaga instan itu ada harga mahal yang harus dibayar terutama oleh ginjal. Kandungan utama minuman berenergi adalah kafein dalam jumlah tinggi.
Satu kaleng minuman berenergi bisa setara dengan 3 cangkir kopi espresso. Kafein membuat jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah melonjak. Ginjal yang berfungsi sebagai penyaring darah dipaksa bekerja lebih keras menghadapi tekanan yang meningkat. Mendadak, selain kafein, ada taurin dan berbagai zat tambahan buatan. Kombinasi kafein dan taurin membuat pembuluh darah di ginjal terus-menerus mengerut. Bayangkan ada tangan yang selalu menekan ginjal Anda tanpa henti. Lama-kelamaan sel-sel ginjal menjadi lemah dan rusak. Saya pernah menangani seorang pasien muda bernama Budi. 28 tahun. Seorang pekerja IT di Bandung. Ia minum 2-3 kaleng minuman berenergi setiap hari selama bertahun-tahun. Suatu malam, ia tiba-tiba merasa sesak dan nyeri dada. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan ginjalnya mengalami kerusakan serius. Seorang anak muda yang seharusnya memiliki ginjal sehat justru harus menjalani perawatan intensif akibat kebiasaan minum minuman berenergi. Apakah artinya kita tidak boleh menyentuh minuman berenergi sama sekali? Sesekali mungkin masih bisa ditoleransi, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan harian. Jika tubuh lelah, istirahat sejenak jauh lebih aman daripada memaksa diri dengan minuman tinggi kafein. Untuk mengganti cairan dan elektrolit, air putih atau air kelapa alami jauh lebih baik. Air kelapa mengandung kalium dan mineral alami tanpa bahan kimia tambahan membuat ginjal tetap ringan bekerja. Mulai sekarang bila ingin menjaga ginjal tetap kuat hingga usia lanjut, tinggalkan kebiasaan minum minuman berenergi setiap hari. Tubuh Anda lebih membutuhkan istirahat, air putih, dan pola hidup sehat dibandingkan tenaga instan yang hanya menipu. Kalau Anda setuju bahwa tenaga asli jauh lebih baik daripada tenaga palsu dari minuman kaleng, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Banyak orang mengira hanya makanan basi yang berbahaya. Padahal air yang direbus lalu dibiarkan lebih dari 1 hari juga bisa berubah menjadi racun yang diam-diam menyerang ginjal. Ketika air direbus, sebagian zat di dalamnya mengalami perubahan. Nitrat yang awalnya tidak berbahaya bisa berubah menjadi nitrit setelah air dingin dan terpapar udara terlalu lama. Nitrit inilah yang menjadi masalah besar. Begitu masuk ke tubuh, nitrit akan bercampur dengan hemoglobin dalam darah dan membentuk senyawa yang tidak bisa membawa oksigen. Akibatnya, jaringan tubuh termasuk ginjal akan kekurangan oksigen. Ginjal yang setiap hari harus menyaring darah akan kesulitan. Sel-sel halus di dalam tubulus ginjal rusak perlahan. Bila kebiasaan minum air yang disimpan lebih dari 24 jam terus dilakukan, risikonya tidak hanya nefritis kronis, tapi juga meningkatnya kemungkinan kanker ginjal bahkan lambung. Saya masih ingat seorang bapak bernama Joko, 60 tahun tinggal di Semarang. Beliau punya kebiasaan menyiapkan air rebusan dalam jumlah banyak agar tidak repot. 1 panci besar dipanaskan lalu diminum sampai 2 hari. Setelah beberapa tahun ia mengalami gejala mudah lelah dan urin berbusa. Hasil laboratorium menunjukkan adanya kerusakan ginjal tahap awal. Bapak Joko terkejut karena tidak pernah merasa ada yang salah dengan air yang diminumnya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Sebenarnya sederhana. Air matang paling baik diminum segera setelah dingin. Bila ingin disimpan, gunakan termos atau wadah tertutup rapat dan sebaiknya tidak lebih dari 12 jam. Bila sudah lewat sehari, jangan ragu untuk membuangnya dan rebus kembali air yang baru. Lebih baik sedikit repot merebus ulang daripada menanggung risiko kerusakan ginjal seumur hidup. Kita memang sering tidak merasakan akibatnya secara langsung. Tetapi kerusakan ginjal terjadi diam-diam tanpa gejala sampai fungsinya tinggal 30%.
Saat itu baru muncul bengkak, tekanan darah tinggi, atau harus cuci darah. Karena itu, jangan biarkan air matang lebih dari sehari tersimpan untuk diminum. Kesegaran yang terlihat bening belum tentu aman. Jika Anda paham bahwa air yang terlihat bersih bisa berubah jadi racun bila dibiarkan terlalu lama. Tulis angka 6 di kolom komentar. Di Indonesia, teh manis adalah minuman sehari-hari. Hampir setiap rumah menyediakan termos teh dengan banyak gula. Minum teh manis hangat di pagi hari, siang setelah makan, atau malam menjelang tidur sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Rasanya nikmat dan memberi energi. Namun bila terlalu sering, gula yang tinggi dalam teh manis bisa menjadi racun bagi ginjal. 1 gelas teh manis bisa mengandung 3-4 sendok gula pasir. Bila diminum 3 kali sehari, jumlah gulanya bisa melampaui anjuran harian. Gula berlebihan membuat kadar gula darah naik drastis. Lama-kelamaan pembuluh darah kecil di ginjal mengalami kerusakan. Sama seperti pada penderita diabetes. Inilah awal munculnya protein dalam urin. Bengkak di kaki, sering kencing malam, bahkan tekanan darah ikut melonjak. Saya pernah merawat seorang ibu bernama Fatimah, 67 tahun dari Yogyakarta. Beliau terbiasa minum teh manis hangat setiap pagi dan malam selama puluhan tahun. Beliau tidak pernah merasa sakit serius. Hanya sering lelah dan terbangun 3 kali setiap malam untuk buang air kecil. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya sudah mengalami kerusakan tahap awal akibat kadar gula darah yang tidak terkendali. Apakah ini berarti orang tua tidak boleh minum teh sama sekali? Tentu boleh. Teh tanpa gula justru mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Masalahnya adalah gula yang ditambahkan terlalu banyak. Bila ingin tetap menikmati, gunakan sedikit saja gula atau gantilah dengan teh tawar. Bisa juga ditambah sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya segar tanpa harus menambah gula berlebih. Dengan cara ini, orang tua tetap bisa menikmati hangatnya teh bersama keluarga tanpa harus khawatir ginjal akan rusak. Pelan-pelan, kalau Anda setuju bahwa kebiasaan teh manis berlebihan harus dikendalikan demi ginjal sehat, silakan tulis angka 7 di kolom komentar. Hari ini kita sudah membahas 7 kebiasaan minum yang sering dianggap sepele tetapi diam-diam merusak ginjal. Dari air es yang terlalu dingin, air matang semalaman, jus kemasan yang penuh gula, air mineral premium dengan kadar mineral tinggi, minuman berenergi yang memaksa ginjal bekerja keras, air matang lebih dari 1 hari yang menghasilkan nitrit hingga teh manis berlebihan yang sangat populer di meja makan orang Indonesia. Semua ini bisa menjadi jalan cepat menuju gagal ginjal bila dibiarkan terus-menerus. Bayangkan ketika fungsi ginjal tinggal 30% tubuh mulai memberi tanda. Kaki bengkak, wajah sembab, tekanan darah sulit dikendalikan, sering kencing malam, dan tubuh cepat lelah. Saat itu jalan menuju cuci darah seumur hidup sudah terbuka. Apakah Anda mampan panda ini menghabiskan sisa hidup duduk berjam-jam di mesin cuci darah atau menjadi beban bagi keluarga yang harus mendampingi setiap minggu? Kabar baiknya Anda belum terlambat. Tubuh masih mau pulih. Ginjal masih bisa dijaga bila Anda mulai bertindak hari ini. Ingat 7 aturan emas. Minum air hangat sesuai aturan 369 gelas. Pilih sumber air bersih yang direbus dengan benar. Hindari suhu ekstrim. Jangan minum terlalu banyak. Saat makan, gunakan air kelapa segar untuk elektrolit alami. Lakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan dan kenali sinyal SOS ginjal sejak dini. Mulailah dari langkah sederhana besok pagi. Bangun tidur, minum segelas air hangat, bukan air es.
bukan teh manis. Satu kebiasaan kecil bisa menjadi benteng besar bagi ginjal Anda. Saya ingin mengajak Anda untuk berkomitmen bersama. Tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang akan Anda hentikan mulai hari ini. Apakah teh manis berlebihan atau minuman berenergi? Keputusan kecil. Anda bisa menginspirasi banyak orang untuk berubah. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel Zulfa Hartati. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Semakin banyak orang tahu, semakin sedikit yang harus menderita gagal ginjal di masa tua. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap memulai besok pagi?